jaringan atau tissue culture. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah mengisolasi bagian tanaman seperti organ, jaringan, kumpulan sel, sel tunggal, protoplasma, dan kemudian menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan aseptik yang kaya nutrisi dan mengandung zat pengatur tumbuh. Manfaat perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah untuk memperbanyak tanaman introduksi, tanaman klon unggul baru, dan tanaman bebas patogen yang perlu diperbanyak dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Tahapan kultur jaringan diantaranya yang pertama yaitu pembuatan media, kemudian inisiasi atau pengambilan eksplan tanaman yang akan dikulturkan, kemudian sterilisasi, lalu multiplikasi atau memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Yang terakhir yaitu aklimatisasi atau memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Kultur jaringan memiliki dua ruangan utama yaitu ruang penanaman dan ruang isolasi. Tanaman yang telah dikembangkan di laboratorium tersebut diantaranya kaktus apel, sansevieria, kantong semar, nanas, anggrek, jati, pisang, nilam, sawo, vanili, krisan, dan gaharu. Hari ini saya akan memperkenalkan produk kami yang kami beri nama Curcuma Pro. Curcuma Pro ini merupakan produk hilirisasi dari penelitiannya Prof. Hartono, yaitu Direktur Rumah Sakit UNS, berkaitan dengan curcumin dan gingerol, bahwa curcumin dan gingerol itu bisa menghambat pertumbuhan virus, ya, termasuk COVID-19. Kami dari UNS bersama-sama kemudian menjalin kerjasama dengan mitra yaitu PT Sintesa Herba Solo 3 memproduksi minuman Curcuma Pro ini. Curcumin itu banyak terdapat di dalam temulawak dan kunyit, kemudian gingerol itu banyak terdapat di dalam jahe, sehingga kami mengekstrak dan membuat minuman herbal ini dengan bahan baku utama temulawak, kunyit, jahe, ditambah dengan madu hutan sebagai pemanis dan koko nestar. Manfaat dari produk ini yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus, termasuk terhadap COVID-19. Proses pembuatan dari minuman Curcuma Pro ini menggunakan bahan baku temulawak, kemudian kunyit, jahe. Ya, ketiga bahan tersebut kita cuci, kita bersihkan dari kotoran, kemudian kita tumbuk dan kita rebus, ya, sampai mendidih. Kemudian kita tambahkan madu dan koko nektar. Setelah itu kita saring, ya, agar tidak terjadi endapan di dalam minuman herbal ini. Terus kita masukkan ke dalam botol ini, kurang lebih satu botol isinya 500 liter. Mudah-mudahan dengan minum curcuma ini imunitas kita jadi bertambah dan kita tidak terserang dari COVID-19. Bes berkat Curcuma Pro bablas coronanya. Terima kasih.
Perubahan iklim telah mengakibatkan tidak menentunya curah hujan, baik secara spasial maupun temporal. Di sebagian wilayah, khususnya Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, curah hujan cenderung mengalami penurunan. Kami telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Karanganyar, sejak tahun 2011 sampai sekarang. Embung mini adalah teknologi yang dihasilkan oleh tim peneliti untuk petani-petani di Kabupaten Karanganyar guna beradaptasi dengan perubahan iklim. Bagaimana sebenarnya konsep embung mini ini? Embung mini adalah kolam penampung air limpasan permukaan dan hujan yang kapasitasnya tidak lebih dari 220 meter kubik dengan pembuatan dan pengelolaannya mengutamakan swadaya petani. Tim peneliti merasa bahwa teknologi embung mini adalah teknologi yang tepat untuk mengatasi masalah iklim dan kurangnya air pertanian pada sawah tada hujan di Kabupaten Karanganyar. Yang pertama kali ya Bu ya, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu. Yang kemarin sudah membikinkan embung sudah berapa tahun, kurang lebih sudah 3 tahunan ya. Itu ternyata bermanfaat untuk petani. Monitoring yang lemah pada embung dapat mengakibatkan cepatnya kerusakan, kebocoran, atau ambrolnya embung, sehingga potensi keberhasilan teknologi pemanenan air untuk pertanian akan lebih baik jika didukung oleh teknologi informasi atau IT. Oleh karena itu, di era revolusi industri 4.0 ini, kami akan mendesain sistem monitoring embung dengan IoT atau Internet of Things berbasis Android untuk memudahkan pemantauan, juga sekaligus merupakan edukasi dan memberdayakan petani untuk literasi teknologi dan informasi. Selama berlangsungnya proyek sampai dengan tahun 2019, telah kami bangun 5 buah embung mini dan juga telah kami uji model dan prototipe yang dihasilkan. Teknologi embung mini untuk pertanian yang modern.